Bagaimana jika sebagian besar kegelisahan yang kamu rasakan bukan berasal dari hidupmu, bukan dari masalahmu, melainkan dari cara kamu bernapas tanpa sadar? Dan bagaimana jika selama ini otakmu tidak benar-benar rusak, tidak malas, tidak lemah, melainkan hanya belum pernah diberi jeda untuk mengatur ulang dirinya sendiri? Tarik napas perlahan, bukan untuk melakukan apapun, hanya untuk mendengarkan. Karena mungkin di antara tarikan dan hembusan itu ada sesuatu yang selama ini terlewat. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu bernapas dengan penuh kesadaran? Bukan karena meditasi, bukan karena instruksi aplikasi, tetapi karena kamu benar-benar hadir. Sebagian besar dari kita bernapas seperti mesin yang lupa dimatikan, pendek, cepat, terburu-buru, seolah hidup adalah sesuatu yang harus dikejar, bukan dialami. Dan disitulah semuanya dimulai. Ahli saraf dari Harvard pernah menyampaikan sesuatu yang terdengar hampir terlalu sederhana untuk dipercaya, bahwa dalam waktu 9 menit yang hening, cara kamu bernapas dapat mengubah cara otakmu bekerja. Bukan secara metaforis, bukan secara spiritual saja, tetapi secara biologis, secara nyata. Otak manusia, seperti hutan yang lebat, tidak pernah benar-benar diam. Ada jalur-jalur lama yang terus dilalui, pikiran lama, ketakutan lama, reaksi lama. Dan setiap kali kamu bernapas tanpa sadar, kamu memperkuat jalur itu. Coba pikirkan ini. Setiap tarikan napas adalah sinyal, setiap hembusan adalah perintah, dan otakmu mendengarkan. Ia selalu mendengarkan. Mungkin kamu sering merasa cemas tanpa tahu sebabnya, atau sulit fokus meskipun hidupmu baik-baik saja, atau ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan oleh kurang tidur. Itu bukan karena kamu gagal mengatur hidup. Itu karena sistem sarafmu belum pernah diberi pesan bahwa semuanya aman. Otak tidak membaca kata-kata afirmasi, ia membaca sensasi, irama, ritme, dan napas adalah bahasa paling tua yang dipahami otak. Lebih tua dari pikiran, lebih tua dari emosi, bahkan lebih tua dari cerita tentang siapa kamu. Sebelum kamu tahu namamu, sebelum kamu belajar berbicara, napas sudah ada. Ia adalah jembatan antara yang sadar dan yang tidak sadar, antara tubuh dan pikiran, antara yang kamu kendalikan dan yang tidak pernah kamu sentuh. Sekarang, aku ingin kamu membayangkan otakmu seperti sebuah ruang kontrol. Lampu-lampu berkedip, alarm berbunyi, layar-layar menyala bersamaan. Itulah kondisi banyak orang hari ini. Overstimulasi, overthinking, overload. Dan yang menarik, tidak ada tombol off, kecuali satu, napas. Saat kamu memperlambat napas, bukan pikiran yang berubah terlebih dahulu, tetapi sinyal dari tubuh menuju otak. Saraf vagus, jalur sunyi yang jarang kita sadari, mengirim pesan sederhana, kita aman. Dan ketika otak menerima pesan itu cukup lama, ia mulai menurunkan volume, detak jantung melambat, hormon stres menurun. Bagian otak yang bertugas bertahan hidup mundur selangkah. Baru setelah itu, kesadaran muncul. Bukan kesadaran yang keras, bukan pencerahan dramatis, tetapi keheningan kecil yang terasa seperti pulang. Sekarang, mari kita masuk perlahan, bukan sebagai latihan, bukan sebagai teknik, tetapi sebagai pengalaman. Duduklah dengan nyaman, tidak perlu sempurna, tidak perlu tegak seperti patung. Biarkan tubuh menemukan posisinya sendiri. Tarik napas melalui hidung, perlahan, bukan dalam. Rasakan udara menyentuh bagian dalam dirimu, seolah-olah napas itu mengenalmu. Tahan sejenak, bukan karena dipaksa, tetapi karena tubuhmu ingin berhenti sejenak. Lalu hembuskan, lebih lama dari tarikan. Seperti melepaskan beban yang tidak perlu dijelaskan. Lakukan itu lagi. Dan saat kamu melakukannya, perhatikan sesuatu yang halus. Pikiran mungkin masih muncul. Itu tidak masalah. Jangan dilawan, jangan diikuti. Biarkan pikiran menjadi suara latar, dan nafas menjadi cerita utama. Disinilah banyak orang menyerah. Karena mereka mengira latihan ini harus berhasil, harus tenang, harus damai. Padahal, ketidaknyamanan adalah tanda bahwa sistem lama sedang belajar ulang. Otak yang terbiasa tegang merasa aneh saat rileks. Seperti orang yang lama tinggal di ruangan bising, lalu tiba-tiba masuk ke keheningan. Awalnya, sunyi terasa mengganggu. Tetapi jika kamu bertahan, jika kamu tetap bernapas, ada sesuatu yang berubah. Bukan di permukaan, tetapi di kedalaman. Para peneliti menemukan bahwa dalam waktu sekitar 9 menit, pola gelombang otak mulai bergeser, dari beta yang sibuk menuju alfa yang lebih tenang. Ini bukan meditasi mistik, ini adalah mekanisme alami. Tubuh selalu tahu cara menyembuhkan, ia hanya jarang diberi kesempatan. Dan di titik ini, sesuatu yang menarik terjadi. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan kecemasanmu,
bukan cerita yang berputar di kepala. Kamu adalah ruang, tempat semua itu muncul, dan nafas adalah kunci yang membukanya. Coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan lembut, siapa aku? Ketika aku tidak mengejar apapun, tidak perlu jawaban. Pertanyaan itu sendiri sudah cukup, karena setiap kali kamu kembali ke nafas, kamu sedang mengingat sesuatu yang sangat tua, bahwa hidup tidak selalu harus dipahami. Kadang cukup dirasakan, bahwa kehadiran lebih dalam dari kontrol, dan bahwa di balik kebisinan pikiran, ada kecerdasan yang lebih sunyi, lebih bijak, dan selalu ada. Jika kamu masih bernapas bersamaku sampai titik ini, perhatikan satu hal yang mungkin mulai terasa berbeda. Bukan euforia, bukan kebahagiaan besar, tetapi ruang kecil di antara pikiran, ruang di antara reaksi, ruang di antara dorongan untuk segera melakukan sesuatu. Di sanalah perubahan nyata dimulai, karena selama ini kamu hidup di dalam jeda yang terlalu sempit. Segalanya harus cepat, segalanya harus dijawab, segalanya harus dipikirkan. Padahal, kesadaran tidak tumbuh dalam kecepatan, ia tumbuh dalam kelapangan. Dan nafas yang kamu lakukan barusan sedang melatih otakmu untuk menciptakan kelapangan itu. Ada satu kesalahpahaman besar tentang mengatur ulang otak. Banyak orang mengira itu berarti mengganti pikiran negatif dengan yang positif, menghapus trauma, menghilangkan rasa takut. Padahal otak tidak bekerja seperti komputer. Otak bekerja seperti sungai. Kamu tidak menghentikan arus dengan melawannya. Kamu mengubahnya dengan mengarahkan alirannya. Dan nafas adalah saluran pengarah yang paling langsung. Setiap hembusan panjang memberi sinyal pelepasan. Setiap tarikan lembut memberi sinyal penerimaan. Tanpa kamu sadari, kamu sedang mengajarkan otak cara baru untuk merespons hidup. Bukan dengan reaksi, tetapi dengan kehadiran. Sekarang, aku ingin kamu membawa latihan ini ke dalam hidupmu yang nyata. Bukan hanya saat duduk diam, tetapi saat kamu menunggu, saat kamu merasa terpicu, saat kamu ingin membela diri, saat kamu ingin lari. Di momen-momen itu, kamu tidak perlu bernapas sempurna. Cukup satu napas yang lebih sadar dari biasanya. Satu tarikan yang kamu sadari sepenuhnya. Satu hembusan yang kamu panjangkan sedikit saja. Itu sudah cukup untuk memutus pola lama. Karena yang mengubah hidup bukan praktik besar yang jarang dilakukan, tetapi jeda kecil yang sering diingat. Mungkin kamu bertanya, kenapa 9 menit? Bukan karena angka itu ajaib, tetapi karena otak butuh waktu untuk percaya. Di menit pertama, tubuh masih curiga. Di menit ketiga, pikiran mulai bosan. Di menit kelima, emosi lama mungkin muncul. Dan jika kamu bertahan, di sekitar menit ke-8 atau ke-9, ada penurunan resistensi. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berkelahi dengan air dan mulai mengapung. Di sanalah riset terjadi. Bukan riset ingatan, tetapi riset hubunganmu dengan pengalaman. Di titik ini, banyak orang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa aku ada, tanpa tambahan, tanpa label. Bukan sebagai peran, bukan sebagai identitas, tetapi sebagai keberadaan. Carl Jung menyebutnya sebagai pertemuan dengan diri yang lebih dalam. Eckhart Tolle menyebutnya kehadiran. Tradisi Timur menyebutnya kesadaran murni. Nama tidak penting, yang penting adalah pengalamannya. Dan pengalaman itu tidak datang dari berpikir lebih keras, tetapi dari bernapas lebih jujur. Sekarang, izinkan ritme kita melambat. Tarik napas lagi. Rasakan dadamu mengembang, bukan untuk mengambil lebih banyak udara, tetapi untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri. Hembuskan perlahan, seolah kamu melepaskan versi dirimu yang selalu terburu-buru. Dan di antara napas itu, rasakan kehadiran yang tidak membutuhkan usaha. Itulah dirimu, sebelum dunia meminta apapun. Jika kamu membawa satu hal saja dari video ini, biarlah ini. Kamu tidak perlu memperbaiki dirimu untuk menjadi utuh. Kamu hanya perlu berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Dan napas selalu menunggumu di sini. Tidak di masa lalu, tidak di masa depan. Di sini. Setiap kali kamu kembali bernapas dengan sadar, kamu sedang pulang. Bukan ke tempat, tetapi ke keadaan. Keadaan di mana kamu tidak perlu menjadi apa-apa untuk merasa cukup. Dan mungkin itulah pengaturan ulang paling dalam yang bisa dialami manusia. Bukan perubahan hidup yang dramatis, tetapi perubahan cara kamu hadir di dalamnya. Diameter sadar, bernapas, dan untuk pertama kalinya, mendengarkan.